Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Bahasa Indonesia akan menginterview Bapak sebagai guru di SMA Internal Negeri. Bolehkah perkenalan nama Bapak siapa? Nama saya Firman Fajar. Lagi nama aja. Nama panggilan. Nama panggilan Firman. Oke, Pak Firman. Ya, yang pertama, bisakah Bapak sebutkan di mana tempat lahir Bapak? Di Kabupaten Kerinci. Itu bagian dari Provinsi Jambi. Tapi dulu masuk Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana masa sekolah Bapak dulu? Apakah ada pengalaman yang masih diingat sampai saat ini? Masa sekolah itu level apa nih? Level apa aja deh dari SD sampai Yang teringat banget itu waktu SD, waktu dibully cadel. lanjut. Sejak kapan Bapak tertarik dengan bidang sosiologi? Waktu kelas 12 SMA atau kelas 3 SMA dulu. Jadi mulai senang baca-baca berita masalah sosial. Nah, itu kan ketika gini ujian udah pilih sosiologi. Oke. Apa alasan Bapak mau jadi guru sosiologi? Itu cita-cita sejak kecil. Karena waktu kecil melihat, maksudnya waktu sekolah ya, waktu SD, lihat guru menilai pekerjaan siswa, ngasih nilai tanda tangan, kayaknya pengen seperti itu juga. Pengen mendidik anak-anak, ya itu juga setelah dewasa niatnya bisa mendidik calon pengganti generasi yang sudah tua. Oke. Di mana Bapak menempuh pendidikan tinggi? Nanti bisa bertanya. Universitas Indonesia, fakultasnya Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP, jurusan Sosiologi. Bagaimana perjalanan Bapak hingga akhirnya menjadi guru sosiologi? Langsung setelah selesai kuliah, awalnya sebelum ke sini ke SMA Putri, ngajar dulu di SMP di Depok ya. Dan juga dia juga ada SMK yang lain. Tapi itu belum ada sosiologi tuh. Masih ngajar yang lain selain sosiologi ya. Nah, tahun 2000 itu baru ngajar di FM. Sudah 25 tahun. Ya, 2 tahun sih. Apa tantangan Bapak yang hadapi di awal mengajar, khususnya dalam menyampaikan materi sosiologi? Kalau penyampaian materi sih enggak, tapi masalahnya menghadapi siswa. Karena kan saya biasanya bukan pendidikan, jadi saya masih lemah di bidang pedagogis kependidikan. Jadi belum bisa tuh menghadapi siswa seperti apa, sebagaimana. Nah, itu belum ada ilmunya. Karena saya kan biasanya bukan pendidikan, tapi ilmu murni istilahnya. Itu sih tantangannya menghadapi siswa. Menghadapi siswa yang disiplin. Yang pertama maksudnya itu siswa yang tanda kutip ya, yang mungkin belum tertib, belum disiplin. Oke. Apa hal yang paling menarik atau yang paling menyenangkan selama Bapak mengajar sosiologi? Boleh di sekolah ini atau enggak di sekolah yang lain? Yang pasti kalau mengajar secara umum ya, ketemu dengan anak-anak yang soleh-soleh. Jadi senangnya ketemu ya sama anak muda yang baik-baik atau anak muda yang mau berubah. Tapi kalau masuk ke sekolah kan pasti mau berubah kan anak mudanya kan ya. Nah, kalau bagi saya, bagi sosiologi ya, itu penting banget untuk menggapai masyarakat yang lebih baik, itu dari generasi mudanya. Oke. Bagaimana Bapak melihat minat siswi atau yang Bapak ajar terhadap pelajaran sosiologi itu? Ya mungkin beragam kali ya. Pertama mungkin yang lebih intensif mungkin
11 udah mulai itu apa, mungkin karena tanda kutip ya terpaksa juga karena dia sudah punya pilihan tertentu ya. Ya jadi mungkin ada apa namanya yang belum apa nggak fokus ke bidangnya ya. Jadi apa yang saya perhatikan itu yang apa yang kelas 10 itu lebih apa namanya karena tidak pernah mengenal ya, itu mereka lebih fokus kita belajar tuh, maksudnya minatnya tinggi ya, cukup tinggi ya. Nah cuma ketika sudah mulai kelas 12 itu biasanya agak berbeda tuh ya, karena mereka sudah punya pilihan apa pengen ke perguruan tinggi tertentu kan. Nah seperti yang saya pakai sih seperti itu. Tapi yang seperti kan tetap minat tetap ada kan di jurusan DKS. Jadi kesimpulannya anak kelas 10 itu karena dia masih perlu banyak mengeksplor diri, jadi masih semangat pelajaran apapun. Sementara kalau kelas 11 dia udah tahu apa yang dia inginkan dan mulai diri. Apalagi memang kalau bidang lain sudah fokus misalnya ekonomi aja, biasanya fokusnya di ekonomi mungkin gitu ya. Seperti itu sih. Oke. Sekarang wawancaranya akan dilakukan oleh rekan saya, Samir. Pernah nggak Pak, Bapak mendapat pengalaman mengajar yang lucu, menyentuh, ataupun tidak terlupakan? Kalau yang lucu sebagai siswa adanya tuh apa yang lucu ya. Ya, tapi memang bukan pada aspek sosiologinya tentunya, lebih pada hal yang umum ya. Yang mengesan itu sebenarnya kalau yang saya alami itu yang mengesankan hal yang umum ya. Yang mengesan itu sebenarnya kalau yang saya alami itu yang mengesankan ya ketika siswa itu aktif dalam menggali ilmunya tentu ya. Kemudian yang hebatnya mungkin seumum ya, itu siswa ketemu kalau dia ini kadang-kadang juga perhatiannya kepada guru itu bagus banget. Jadi memperhatikan kondisi guru juga. Kadang kalau saya lagi nol terlihat dalam semangat kok gitu seperti itu ya. Ya paling itu. Metode atau pendekatan apa yang biasa Bapak gunakan? Sementara ini memang saya tanda kutip ya, mungkin kalau ini mengajarnya ya, orang bilang masih konvensional ya. Konvensional itu lebih banyak dengan mencatat di papan tulis ketimbang pakai media ini ya. Karena katanya kalau mencatat itu lebih Efektif. nah, lebih kuotanya lebih ingat dibanding menggunakan media seperti itu. Walaupun kadang-kadang kalau dibutuhkan tetap tapi jangan itu sih. Apa tujuan utama Pak Firman dalam mengajarkan sosiologi kepada siswa atau siswi? Yang pertama jelas siswa lebih peduli pada masalah sosial, dan tentu kedepannya berharap ya mudah-mudahan kalau sudah peduli bisa berkontribusi ya untuk perbaikan masyarakat ke depan. Yang minimal yang bisa dilakukan pada saat ini, syukur-syukurnya untuk kedepannya mudah-mudahan. Menurut Bapak, apa peran penting sosiologi dalam kehidupan masyarakat? Ya, karena sosiologi itu mengkaji masyarakat, tapi masalah-masalahnya ya berarti sosiologi berkontribusi untuk memperbaiki keadaan. Kan setiap masyarakat ingin kehidupannya baik kan ya, tidak banyak masalah. Nah, makanya masalah-masalah yang ada perlu dicari solusinya. Nah, sosiologi berkontribusi untuk menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat. Tentu masalahnya ya khas sosiologi ya. Ke masyarakatan yang khas sosiologi. Nilai atau prinsip hidup apa yang paling Bapak pegang sebagai seorang pendidik atau pengajar? Berusaha untuk menjadi panutan. Baik. Ada nggak sih Pak tokoh yang sangat menginspirasi Bapak dalam hidup atau dalam mengajar? Yang pasti kalau sebagai muslim panutan utama kan Nabi kita ya, Muhammad SAW. Kalau untuk pengajar, kalau untuk konteksnya keindonesiaan misalnya ada tokoh ulama, misalnya boleh tokoh NU ya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU yang menulis kitab tentang penuntut ilmu ya. Beliau menjelaskan bagaimana pendidik mesti seperti apa, pelajar seperti apa.
Baik. Apa harapan Bapak terhadap generasi muda dalam memahami ilmu sosial? Harapannya tentu pemuda yang peduli ya dengan masalah sosial, ya adalah kepedulian. Syukur-syukur nanti bisa berkontribusi untuk kebaikan masyarakat. Jika bisa mengulang masa lalu, ada nggak sih keputusan yang ingin Bapak ubah? Mungkin ini ya perlu tuh ya. Di sini bisa Dulu juga ada rencana sekolah apa namanya, sekolah di bidang agama sebenarnya. Jadi tidak cuma baik kalau nggak sosial, sosiologi juga ada agama. Ya berarti kalau seandainya nggak jadi sosiologi, pilihannya kuliah di Agama. ya, kuliah di bidang agama. Oke. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk siswa-siswi yang sedang belajar sosiologi dan membaca biografi ini? Ya. Saya berharap kalau belajar sosiologi tentu tadi tujuannya ya kenal masyarakat, nanti bisa hidup di tengah-tengah masyarakat yang baik, peduli dengan masalah masyarakat, nanti bisa berkontribusi. Tapi tentu yang lebih jauh daripada itu, sebelum itu ya memperhatikan ada belajarnya. Karena yang penting kita sebelum belajar tuh adabnya. Nah setelah itu apa namanya terkait dengan terus. Oke, itu saja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah mau menjadi narasumber kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.